Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Shopee dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan konten kali ini saya ingin berbagi tips dan juga pengalaman bagaimana caranya bisa menjual ayam dengan harga pencapaian yang cukup memuaskan. Nah, jadi bisa capai target yang maksimal. Kalau untuk masalah tinggi nominalnya itu standarnya beda-beda ya kawan-kawan. Mungkin peternak A bisa jual harga 1 juta, itu udah standar kepuasannya di situ. Ternakan B bisa jual harga 2 juta, itu targetnya 2 juta, itu kepuasannya sampai di situ. Tapi ada peternak lain yang mungkin targetnya harus 5 juta atau 10 juta. Nah, itu kan beda-beda ya kawan-kawan. Cuma yang mau saya bagikan adalah tips bagaimana caranya bisa jual ayam sesuai target yang kita inginkan. Ini tips yang paling utama. Kalau mungkin strateginya udah sering saya bahas ya, masalah iklan, masalah cara pemasaran, cara mencari target customer itu sudah sering saya bahas. Cuma ini satu kunci yang paling utama, yaitu adalah tidak mudah tergoda oleh iming-iming nominal yang belum sesuai dengan target kita. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi ketika kita punya target pemasaran harga yang sudah kita tentukan sendiri, jangan mudah goyah ketika ada penawaran yang nominalnya masih di bawah bahkan jauh dari target kita. Contohnya ketika saya punya ayam dengan target harga 10 juta, kalau baru ditawar 2 atau 3 juta aja saya udah goyah. Mungkin kan ternakan sendiri ya kawan-kawan, kita pertimbangannya mungkin wah laku 3 juta juga udah untung. Nah, mungkin karena seperti itu ya nggak mungkin tercapai target kita. Tapi kalau kita bisa bertahan, ditawar 2 juta, belum, target saya kalau belum 10 juta belum saya jual. Nanti ada orang yang nawar lagi 3 juta. Selama ayam itu terus dirawat, selama ayam itu terus istilahnya dimaksimalkan performanya, saya yakin orang akan menghargai ayam Anda itu pasti lebih tinggi. Ayam sekarang baru abaran perdana, tentunya akan beda harganya dengan ayam abaran kedua ketika ayam itu terlihat lebih bagus. Begitupun juga seterusnya, ketika ayam sudah menang sekali, nanti ayam diadu lagi, menang lagi, itu harganya pasti akan naik. Jadi sabar saja, jangan terburu-buru tergoda dengan tawaran yang masih jauh dari target pasaran kita. Seperti itu. Jadi ketika kita targetnya 10 juta, ditawar 2 juta ya jangan goyah dulu. 3 juta jangan goyah, 5 juta oke. Terus saja pasti akan naik, 7 juta. Nanti kalau memang benar-benar ada orang yang benar-benar suka, orang yang benar-benar paham ayamnya yang kita jual, dan orang yang benar-benar mampu membayar, itu pasti akan target kita tercapai. Nah, ketika sudah ada yang berani bayar 10 juta, oke, baru dilepas. Seperti itu. Itu tekniknya ya kawan-kawan. Cuma semua itu ada kompensasinya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Saya pernah pengalamannya nahan ayam seperti itu. Target saya memang waktu itu 10 juta. Ayam itu sudah ditawar 4 juta. Sampai ditawar 5 juta. Itu kalau masalah margin atau keuntungan, saya udah untung ya, karena peranakan sendiri lah, istilahnya modal saya paling sekitar berapa, 1,5 juta lah untuk pembesaran dan juga perawatan sampai ke usia itu gitu ya. Ditawar 5 juta saya belum target, belum dapat. Cuma begitu habis ditawar itu saya tarungkan, ternyata ayam itu masih menang. Cuma habis tarung ayam itu sakit, pincang, jadi kakinya nggak bisa pulih. Ya otomatis harga ayamnya juga turun ya kawan-kawan. Walaupun menang tapi ayam itu pincang, kakinya nggak bisa dilempengkan, tidak bisa jalan maksimal. Jangankan kok 5 juta ya, 1 juta aja mungkin orang tidak ada yang mau bayar seperti itu. Jadi semua ada resikonya, semua ada kompensasinya, dan kita harus siap mental untuk menghadapinya. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi tidak mudah untuk jual harga ayam sesuai target yang cukup tinggi, itu tidak mudah. Harus punya skill, harus punya mental yang kuat. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan baru pemula,
baru ternak sehari 2 hari istilahnya harus nargetkan ayam harga tinggi mahal, saya yakin tidak akan mampu. Nanti ditawar sedikit agak mahal sedikit aja pasti udah dilepas. Biasanya rata-rata seperti itu. Targetnya 10 juta nanti ditawar 1,5 juta, ada orang yang ngejar gitu aja pasti udah dilepas. Nah, itu godaan yang paling sulit untuk ditangkal adalah duit. Nah, kalau udah diiming-imingi duit, rata-rata kita pasti akan tergoda dan segera melepasnya. Nah, itu dengan begitu tidak akan mungkin target pemasaran Anda tercapai. Jadi orang itu main ayam harus benar-benar tulus dan harus benar-benar bisa istilah Jawanya itu titis, bisa memprediksi ayam ini bisa sampai harga maksimal berapa, seperti itu. Layaknya harganya ini berapa, seperti itu. Dengan demikian nanti ketika targetnya walaupun mungkin target 10 juta, tapi ketika ada orang yang nawar 7 juta, ini udah target, ini udah bagus ini 7 juta, oke lepas, seperti itu. Karena apa? Karena mau tidak mau, diakui nggak diakui, kondisi ayam itu juga pasti akan naik dan ada kalanya nanti turun, kawan-kawan. Jadi tidak mungkin semua ayam itu kondisinya semakin bagus terus. Pada titik puncaknya, nah yang kita tidak tahu itu titik puncaknya itu kapan gitu loh. Kadang harapan kita ini masih bisa naik nih, tapi ternyata titik puncaknya ya udah sampai di situ, ternyata ayam itu sakit, pincang atau kena matanya, seperti itu nanti kurvanya akan menurun lagi, harganya pasti akan menurun lagi, seperti itu. Jadi tidak mudah ya kawan-kawan. Jadi kita harus benar-benar peka dulu menilai ayam kita tingkat maksimalnya itu seberapa, baru kita bisa tentukan harga yang pantas untuk ayam tersebut. Oke, sekian dulu tips saya. Semoga bermanfaat bagi sahabat hobi sesama penjual ayam hobi dimanapun Anda berada. Semoga ayamnya sehat-sehat, bagus-bagus, dan harga jualnya juga semakin bagus. Mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.